Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita horor dan mistis tentang tumbal pesugihan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kali ini saya ingin menceritakan kisah penyesalan seorang anak yang awalnya dia tidak tahu menahu tentang apa yang sebenarnya ia lakukan. Sebut saja namanya ini adalah Ali. Ali tidak tahu menahu tentang penglaris atau hal apapun yang dia ikhtiarkan di salah satu tempat yang disarankan oleh temannya, dari toko sembako yang ia jalani dengan istrinya. Dengan bantuan orang pintar ini, ternyata berdampak pada keluarganya sendiri, yang membuat Ali sangat menyesali perbuatannya, karena dia selama hampir 2 tahun dalam keadaan sakit-sakitan. Awal ceritanya, Ali sebagai anak sematawayang yang dilahirkan oleh seorang ibu yang kesehariannya bekerja sebagai penjual roti keliling. Ali yang dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana. Ali berusaha untuk mencukupi kebutuhan ibunya dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Dia bekerja sebagai buruh pabrik dari usia dia masih sekolah menengah pertama. Waktu itu dia tidak bisa melanjutkan ke sekolah menengah atas, dikarenakan sedari kecil Ali hidupnya sudah sangat pas-pasan, yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya Ali. Ali hanya dibesarkan oleh ibunya yang berjualan roti untuk mencukupi segala kebutuhan. Ali bekerja di pabrik sampai hampir usianya 35 tahun. Dan waktu itu di tempat bekerjanya Ali sedang ada pengurangan karyawan, yang salah satunya Ali. Dia diberikan pilihan antara ikut bekerja di pabrik yang lain atau memilih pesangon dari pabrik tersebut. Ali pun memilih pesangon itu yang digunakan untuk mengelola kios sembako yang dilakukan oleh istrinya. Selama hampir setengah tahun, Ali tidak mendapatkan keberuntungan dari usahanya itu, yang membuat ibunya yang setiap hari masih saja berjualan roti keliling dari satu desa ke desa yang lain. Dalam usianya yang sudah rentang, orang tuanya mengingatkan kepada Ali agar Ali membuka usaha yang lain yang kira-kira bisa mencukupi kebutuhan Ali dan istrinya, juga anak-anaknya. Namun Ali masih bersikukuh dengan usaha yang menggunakan uang pesangon yang hampir habis. Waktu itu ada salah satu temannya, sebut saja namanya Anom. Anom ini menyarankan kepada Ali agar dirinya mencoba ikhtiar ke salah satu orang pintar. Apa salahnya coba kan, biar usahamu berkembang. Kamu berusaha selama 6 bulan dengan usaha sembako ini, yang tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih, hanya bisa putar balik modal saja. Sementara semakin lama, uang pesangonmu akan habis juga kalau kamu seperti ini terus. Singkat ceritanya, setelah mendapatkan saran dari Anom, Ali akhirnya mengikuti saran temannya. Mereka berdua datang ke salah satu orang pintar yang meminta bantuan agar usaha sembakonya Ali bisa laris manis, bisa seperti toko sembako yang lainnya. Karena memang di salah satu tempat tinggalnya Ali ada beberapa kios sembako yang sudah lama berdiri, dan mereka semua memang sudah dikenal di masyarakat di tempat tinggal, yang membuat Ali susah untuk berkembang. Toko sembako yang lain dengan harga yang tidak sebanding dengan Ali, yang membuat Ali semakin sulit untuk bersaing dengan kios yang lain. Dengan modal dan hasil yang pas-pasan, membuat Ali tidak bisa bergerak untuk lebih banyak lagi, lebih berkembang lagi. Singkat ceritanya, setelah Ali dan Anom datang ke orang pintar, usahanya bertahap.
Namun dari satu minggu ke minggu yang lain, itu mulai ada pergerakan yang mulai terasa. Tetangga sekitar mulai membeli kebutuhan sehari-harinya di toko sembakonya Ali. Orang tuanya Ali yang sudah rentah karena melihat kerepotan istrinya Ali melayani pembeli, ibunya Ali ingin membantu melayani pembeli. Tapi waktu itu Ali menyuruh ibunya itu agar tidak usah membantu istrinya. "Sudah Bu, biarkan istri saya saja, ibu itu istirahat saja." Tapi sebagai seorang ibu, melihat menantunya kerepotan, pasti ada rasa ingin membantu. Sementara Ali yang setiap pagi sampai sore harus bolak-balik ke pasar untuk bekerja dan belanja, ibunya sangat tidak tega melihatnya. Setelah hampir kurang lebih setengah tahun dari kepulangan ke orang pintar, toko sembakonya ini benar-benar berkembang, membuat perekonomian mereka semakin baik dan bisa bersaing dengan toko sembako yang lain dengan pendapatan yang sudah membaik. Ali rencananya mau buat kios sembako yang kiranya bisa lebih besar lagi, karena waktu itu toko sembakonya Ali masih gabung dengan rumahnya. Dengan hasil pendapatan selama setengah tahun, Ali membangun kios sembako di halaman rumahnya. Setelah pembangunan itu, toko sembakonya yang semakin besar, sementara Ali yang setiap bulan sekali melakukan ritual di tempat orang pintar. Dan Ali tidak tahu menahu kalau ternyata ritual-ritual yang dilakukannya itu membuat petaka untuk keluarganya. Setelah 1 tahun lebih, Ali baru merasakan hal yang aneh. Kejadian pertama kali memimpikan tentang orang tuanya, yaitu ibu kandungnya, yang berteriak-teriak meminta tolong. "Ali, jangan tinggalkan ibu. Jangan tinggalkan ibu, Nak. Tolong, tolong." Mimpi itu awalnya tidak membuat Ali khawatir, karena tidak ada keanehan yang terjadi kepada ibunya. Ibunya yang masih sehat-sehat saja, ibunya yang masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Cuma ibunya Ali yang kesehariannya sebagai penjual roti keliling di kampung, sekarang sudah ada di rumah saja, lebih banyak istirahat, dan hanya sekedar membantu istrinya berjualan di kios sembako. Beberapa mimpi, termasuk mimpi yang tadi, dan Ali mengalami mimpi yang kedua. Ali melihat ibunya seperti berjalan meninggalkan Ali. Sementara kondisi Ali yang hendak mengejarnya, ada sosok yang menghalangi dengan tubuh besar dan hitam yang membawa sebuah kapak besar. Mimpi yang kedua kali ini membuat Ali selalu bertanya-tanya, apa maksud dari mimpi tersebut? Kenapa mimpi itu selalu muncul, dan mimpinya kenapa tentang ibunya terus? Selanjutnya mimpi yang ketiga, setelah hampir 10 bulan, sembakonya berkembang semakin baik. Ali disibukkan dengan pulang balik ke pasar mengantar pesanan pelanggannya, yang membuat toko sembako yang ada di sebelahnya semakin bertanya-tanya. Dengan kondisi Ali yang semakin membaik, bahkan sudah mampu untuk membeli motor. Ali yang tadinya memakai sepeda bolak-balik ke pasar, sekarang sudah memakai motor, dan motornya baru saja dibeli kontan. Kondisi perekonomian keluarga Ali memang jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah Ali merenovasi rumah, hal ini membuat orang tuanya merasa bahagia. Keadaan rumah Ali yang sudah sangat rapuh, karena sudah hampir puluhan tahun tidak pernah dibongkar. "Bu, bagaimana kalau rumah ini direnovasi?" ujar Ali. "Memangnya kamu punya uang banyak, Nak?" kata orang tuanya. "Ya, ini ada, Bu, kira-kira cukup buat renovasi rumah," jawab Ali. "Kalau sekiranya kamu mampu merenovasi rumah ini, ya silahkan, Nak. Ibu sangat senang, karena rumah ini sudah sangat rapuh, banyak genteng yang sudah bocor," jawab orang tuanya. Singkat ceritanya, rumah orang tuanya yang dulunya hanya diisi dari 3 kamar, yang dihuni oleh ibunya, anaknya Ali termasuk Ali dan juga istrinya. Sekarang rumah itu dibuat lebih besar lagi dengan 5 kamar, termasuk dapur dan juga toko sembako. Kurang lebih hampir 3 bulan renovasi rumah itu selesai. Setelah 3 bulan rumah itu selesai,
Ali berkunjung kembali ke tempat Mbah Dukun itu yang diantar oleh Anom. Rumah besar yang sudah layak huni, yang tujuannya agar orang tuanya senang, bisa hidup dengan layak seperti tetangga-tetangganya. Namun sebelum acara syukuran rumah baru dilakukan, kondisi ibunya Ali tiba-tiba sakit secara mendadak, yang membuat Ali bingung dan khawatir harus bagaimana. Dibawa ke rumah sakit, bukannya membaik, tapi sakitnya semakin hari semakin memburuk. Tepatnya di mana hari itu ada acara syukuran rumah yang sudah ditanyakan lewat orang pintar. Hari apa, jam berapa, yang sesuai dengan hitungan orang Jawa. Tapi setelah orang tuanya menikmati acara syukuran yang waktu itu hari Jumat, kejadian yang tidak disangka-sangka oleh Ali pun terjadi. Orang tuanya Ali, itu ibu kandungnya, meninggal dunia di rumah sakit. Waktu itu Ali benar-benar kecewa, sedih campur aduk menjadi satu. Salah satu tujuan utamanya ingin membahagiakan orang tuanya. Tapi kenyataan yang didapat oleh Ali, istrinya, dan juga anak-anaknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Niat untuk membahagiakan orang tuanya semuanya pupus, hancur lebur. Orang tuanya belum sempat menikmati rumah yang baru, yang belum sempat menikmati harta yang dihasilkan oleh Ali. Tapi orang tuanya yang ada sudah meninggal duluan. Dalam keadaan yang masih berkabung, masih berduka, Ali tetap saja melaksanakan syukuran, sekaligus acara doa tahlil untuk ibunya selama hampir 7 hari 7 malam. Singkat ceritanya, setelah meninggalnya orang tuanya, ternyata toko sembako Ali justru semakin hari semakin berkembang. Bahkan dalam kurun waktu setengah tahun meninggalnya orang tuanya Ali sudah mampu membeli mobil. Sebelumnya tidak pernah kebayang kalau dirinya bakal bisa membeli mobil. Karena dalam kehidupan Ali sebelumnya sangat memprihatinkan. Hidup dengan seorang ibu yang merangkap menjadi seorang ayah. Kehidupan Ali yang dulunya sebagai buruh pabrik, setelah adanya bantuan orang pintar, kehidupan Ali menjadi berubah. Sekarang Ali sudah menjadi orang yang hebat, orang yang dianggap kaya di desanya. Dan banyak orang-orang yang sengaja datang untuk meminta bantuan kepada Ali. Ali pun tidak sungkan membantu mereka, termasuk anak yatim piatu. Orang tua jompo pun diberi bantuan oleh Ali. Karena Ali sadar bagaimana dia dulu sewaktu masih kecil, yang ditinggalkan oleh ayahnya dan dibesarkan oleh ibu kandungnya, dengan berjualan roti keliling demi menghidupi Ali. Panas hujan tidak menjadi penghalang bagi ibunya yang mencari rezeki demi menghidupi Ali. Singkat cerita, di waktu 1 tahun meninggalnya orang tuanya Ali memimpikan sesuatu yang benar-benar mirip sekali dengan kejadian sebelum orang tuanya meninggal. Mimpi itu tentang istrinya yang meminta tolong kepada Ali, seakan-akan istrinya itu sedang dalam ancaman. Ali pun menarik paksa tubuh istrinya dengan sekuat tenaga. Tolong, jangan tinggalkan aku. Bantu aku mas, tolong. Karena mimpi itu berulang kali datang, Ali semakin bingung. Dan juga ada rasa khawatir yang menyelimutinya. Apa maksud dari mimpi itu? Kenapa mimpi itu sama dengan apa yang pernah dialami oleh saya sewaktu ibu belum meninggal? Akhirnya Ali menanyakan kepada salah satu tempat yang sering dijadikan Ali untuk konsultasi, untuk mencari tahu anak-anak yatim piatu. Ali menanyakan kepada salah seorang ulama atau pemimpin di salah satu masjid yang katanya beliau adalah sesepuh di kampung tempat tinggalnya. Singkat ceritanya, setelah Ali berkomunikasi dan konsultasi, dia pun menceritakan tentang mimpi-mimpinya. Maaf Mas Ali, sepertinya saya melihat hal-hal yang aneh di dalam diri sampean. Dan tentang mimpi yang Mas Ali alami, itu bukan mimpi yang hanya sekedar bunga tidur, tapi mimpi yang dialami Mas Ali ini berkaitan dengan hal-hal yang gaib.
dengan sosok iblis yang menginginkan sesuatu, tapi dalam bentuk nyawa. Ujar Pak Kiai. Maksudnya kenapa harus berurusan dengan nyawa? Tanya Ali kebingungan. Maksudnya istrimu itu mungkin bisa jadi akan dijadikan tumbal seperti ibumu dulu. Jawab Pak Kiai. Saya pernah melihat saat dulu ibumu meninggal, tapi saya hendak mengatakan sesuatu kepada kamu. Takutnya kamu akan tersinggung. Mungkin ini kesempatan buat saya mengatakan kepada kamu, karena kamu datang langsung kepada saya. Begini Mas, sebenarnya dulu orang tuamu meninggal itu dikarenakan karena ulah kamu sendiri. Kata Pak Kiai. Ulah saya sendiri? Maksudnya bagaimana Pak? Tanya Ali penasaran. Apakah kamu melakukan suatu hal yang bertentangan dengan syariat agama? Tanya Pak Kiai. Ali yang mendapatkan pertanyaan tersebut langsung termenung dengan menundukkan kepalanya. Lalu kemudian Ali berkata, iya Pak, saya itu pernah dan sering melakukan ritual yang diinginkan oleh dukunya yang membantu kios sembako saya agar berjalan laris. Dari ritual menyiapkan sesaji dan juga semedi saya lakukan selama hampir 1 hari. Jawab Ali menjelaskan. Pak Kiai yang mendengar cerita dari Ali akhirnya tahu ternyata ritual yang dilakukan Ali ini bersangkutan dengan iblis yang berdampak pada ibu kandungnya sendiri. Mulai saat itu, Ali yang tahu kalau ternyata ibu kandungnya ini dijadikan tumbal oleh dirinya sendiri. Dia sangat terpukul, kecewa pada dirinya sendiri. Tujuan Ali datang ke salah satu dukun adalah agar kiosnya bisa laris. Tapi di balik larisnya toko sembako yang tadinya kecil dan sekarang sudah sangat besar, ternyata semua itu adalah persekutuan dengan iblis. Dan yang lebih membuat Ali sakit hati karena Anom temannya yang sering mengantar menemani Ali ritual, dia dengan teganya tidak memberitahu di balik larisnya usaha sembakonya. Hal itu ternyata ada sangkut pautnya dengan iblis. Ali yang bertemu dengan Anom, dia pun mencoba untuk mengikhlaskan semuanya, bahwa semua sudah terlambat. Dan kamu tidak perlu menyalahkan diri kamu, karena kita hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Anom sendiri tidak tahu menahu kalau ternyata dukun yang didatangi adalah tempat melakukan ritual pesugihan. Ali pun kemudian meminta bantuan kepada Pak Kiai agar Ali tidak lagi bersangkutan dengan dukun itu dan bersekutu dengan iblis. Terus ini bagaimana Pak Kiai? Ujar Ali. Kalau kamu ingin istrimu selamat, ritual yang setiap bulan kamu lakukan, hentikan dan jangan pernah datang lagi ke tempat dukun itu. Kata Pak Kiai. Iya Pak Kiai, saya minta tolong jangan sampai istriku menjadi seperti ibuku yang sudah terlanjur meninggal. Ampuni aku Pak Kiai. Kata Ali memelas. Meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Mas, dan lakukanlah sholat taubat. Jawab Pak Kiai. Semenjak saat tahu siapa sebenarnya dalang dibalik meninggalnya ibunya, semua itu dikarenakan ritual-ritual yang dilakukan, yang ternyata itu adalah persekutuan dengan iblis. Mulai saat itu juga Ali pun sudah tidak lagi melakukan ritual. Tapi dampak dari Ali yang tidak melakukan ritual, di awal bulan istrinya selamat lewat bantuan dari Pak Kiai. Namun tetapi tidak dengan Ali. Ali merasakan dampaknya selama 3 bulan. Ali harus merasakan bagaimana sakit yang terus menerus tidak kunjung membaik, sampai bolak-balik rumah sakit. Sudah 5 rumah sakit Ali datangi untuk menyembuhkan dirinya, sampai semua aset-aset yang dia punya terjual untuk biaya rumah sakit yang mahal. Namun usaha itu tetap tidak membuahkan kondisi Ali membaik, dan hanya toko sembako saja yang masih bertahan. Sampai akhirnya Ali pun menyerah. Sudahlah, saya dirawat di rumah saja. Dan akhirnya
Ali hampir selama 2 tahun dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kondisi tubuhnya yang tidak bisa lagi menahan rasa sakit, karena rasa sakit itu sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, sampai membuat Ali itu sudah tidak bisa lagi merasakan sakit. Karena rasa sakit itu sudah menjadi makanan sehari-hari Ali. Ali menghadapi cobaan yang begitu beratnya, namun dia masih tetap bersyukur. Dia memilih untuk sakit seperti ini, disiksa di dunia, daripada harus mengalami siksaan di akhirat. Berkat bimbingan dari Pak Kiai, setelah 2 tahun lebih proses penyembuhan Ali, proses menetralisir semua pengaruh-pengaruh jahat yang membuat harta benda semuanya ludes, yaitu untuk mengobati Ali sendiri. Tapi setidaknya Ali bersyukur dengan diberi kesempatan hidup. Dia merasakan sakit selama bertahun-tahun, yang rasa sakitnya sudah menjadi hal biasa untuk Ali. Ali sangat bersyukur, alhamdulillah masih bisa hidup dengan istri dan juga ketiga anaknya. Walaupun harta bendanya semuanya sudah habis. Dan sekarang, dia hanya mempunyai rumah dan kios sembako yang ia miliki. Dan selesailah cerita ini. Ingatlah bahwa cara melepaskan ikatan dengan iblis itu tidaklah mudah, tidak segampang membalikan telapak tangan. Maka jangan sekali-kali kita terjerumus ke dalam kesesatan, karena disitulah kita akan menjadi orang yang musyrik. Maka dalam kisah ini semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Ingat dan ingat, kesenangan di dunia hanya bersifat sementara. Dan kesalahan yang diperbuat, apalagi dengan bersekutu dengan iblis, menyekutukan sang pencipta, hukumannya akan sangat berat di akhirat kelak. Ambil sisi positif dan buang hal negatif yang ada dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.